never slow up, no I don't take shit, I got no love. Sintayong turut mengincar pemain keturunan, Jordi Wehman, untuk dinaturalisasi agar membela timnas Indonesia. Terkait pemain incaran itu, Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, pun angkat bicara. Hassani Abdul Ghani membenarkan Jordi Wehman yang kini membela klub Swiss, FC Luzern, masuk daftar pemain keturunan didikan Sintayong. Wehman mewarisi darah Indonesia dari kakek nenek pihak ibunya. Kakek dan nenek pemain berkaki kanan tersebut lahir di Jakarta. Selain tampil reguler di klubnya, didikan Akademi Feyenoord Rotterdam itu sudah beberapa kali tampil di timnas Belanda U16 hingga U20. Dirinya bisa dinaturalisasi karena belum pernah membela timnas senior Belanda. Namun sayangnya, belum ada informasi apapun soal mau atau tidaknya Wehman membela timnas Indonesia. Lahir dan dibesarkan di Belanda, sosok Jordi Wehman diketahui memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang ibu, meskipun ayahnya merupakan orang Belanda asli. Dalam sebuah kesempatan, pesepak bola Jordi Wehman pernah membagikan silsilah keluarganya saat diwawancarai di channel YouTube Yusa Nugraha sebagaimana dikutip Hops ID pada Selasa, 10 Mei 2022. Kakek nenek saya berasal dari Indonesia, walaupun ibu lahir di Belanda, kata pemain bola yang akrab disapa Wehman tersebut. Meski lahir dan besar di Belanda, Jordi Wehman mengaku jika ia tetap menjaga ikatan emosional dengan Indonesia. Tak heran jika dirinya sudah 3 kali berkunjung ke Indonesia dan makan hidangan Indonesia yang dibuat keluarganya. Bermain sepak bola sudah menjadi hobinya sejak kecil. Itulah kenapa dia bergabung di akademi sepak bola bernama Feyenoord sejak usia 7 tahun. Lantaran karirnya cukup menonjol, ia sering menjadi andalan tim. Diketahui, ia pernah bermain di timnas Belanda kelompok usia. Pada tahun 2016, ia pernah membela Belanda di ajang Euro U17. Saat itu, Belanda berhasil maju hingga semifinal, di mana Wehman bermain 11 pertandingan. Dia juga pernah bermain untuk Belanda di Euro U19 pada tahun 2018 lalu. Sedikit merunut ke belakang, pada 20 Agustus 2019 lalu Wehman bergabung dengan FC Dordrecht selama 1 tahun dengan status pinjaman. Kemudian pada 13 September 2019 ia memulai debut perdananya bersama FC Dordrecht dan berhasil menahan imbang FC Volendam dengan skor 1-1. Selama musim 2019 hingga 2022, dia tampil sebanyak 22 kali dan berhasil membuat 1 gol. Media asal Skotlandia, Aberdeen Live melaporkan bahwa Jay Itzes dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan akan membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu tak terlepas dari PSSI yang memang sedang gencar mencari pemain keturunan yang bermain di Eropa untuk dinaturalisasi. Seperti yang diketahui, Itzes sejatinya lahir dan besar di Belanda. Namun, pemain yang membela klub kasta tertinggi Liga Belanda, Go Ahead Eagles itu bisa beralih menjadi WNI karena memiliki darah Indonesia. Bermain sebagai posisi back, Itzes diketahui sama sekali belum dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan kelompok umur sekalipun. Padahal pemain berusia 23 tahun itu bisa dikatakan tampil amat baik, terutama bersama Go Ahead Eagles di musim 2022 hingga 2023 ini. Tercatat Itzes menjadi pemain utama di lini belakang Go Ahead Eagles, di mana ia memainkan total 32 laga di Liga Belanda 2022 hingga 2023, yang berarti dirinya hanya absen 2 pertandingan saja. Berkat penampilan apiknya itu, Go Ahead Eagles dapat finish di peringkat 11. Kendati demikian, kontrak Itzes di Go Ahead Eagles akan berakhir pada akhir Juni 2023 ini. Ia pun diisukan akan bergabung dengan klub Skotlandia, Aberdeen FC pada musim panas 2023 mendatang. Kabar Itzes yang akan bergabung dengan Aberdeen itulah yang membuat media Skotlandia, Aberdeen Live ikut memberitakan pemain kelahiran 2 Juni 2000 tersebut. Mereka pun menyadari bahwa Itzes akan segera pindah ke warganegaraan demi bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dilaporkan target Aberdeen FC, Jay Itzes ditetapkan untuk beralih ke warganegaraan menjelang Piala Asia AFC tahun depan. Bek ini lahir dan dibesarkan di Mierlo di Belanda,
tetapi juga berhak bermain untuk tim nasional Indonesia, di mana ia memiliki hubungan keluarga yang bersejarah, bunyi pernyataan media Skotlandia, Aberdeen Live, Selasa, 6 Juni 2023. Aberdeen Live pun mengutip pernyataan staf ahli khusus Menpora untuk urusan atlet diaspora, Hamdan Hamedan, yang mana ada nama Idzes dalam list yang akan dinaturalisasi PSSI pada tahap selanjutnya. Saya tahu betul bahwa ketiga nama, Jordi Wehman, Jay Idzes dan Ragnar Oratmangoen, memiliki kualitas yang baik untuk timnas Indonesia. Kini PSSI ditugaskan untuk menaturalisasi mereka, kata Hamdan Hamedan. Perlu diketahui, timnas Indonesia memang sedang memperkuat diri jelang Piala Asia 2023 yang digelar Qatar pada Januari 2024 mendatang. Tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam, skuad Garuda dikabarkan masih akan melakukan naturalisasi pemain demi memperkuat tim. Timnas Indonesia masih coba memperkaya diri dengan pemain berkualitas yang berkarier di Eropa. Terbaru, nama Jay Idzes muncul sebagai incaran PSSI. Jay Idzes bermain untuk Go Ahead Eagles, klub Eredivisie Belanda yang musim lalu finish di posisi 11. Jay memainkan 32 penampilan di liga domestik, dengan 1 gol. Ia berposisi sebagai gelandang, dan bisa menempati posisi yang lebih bertahan di sentral. Saat ini, Jay sendiri jadi incaran klub Skotlandia, Aberdeen. Usianya masih 22 tahun, dan memiliki garis keturunan Indonesia. Musim lalu Jay banyak bermain sebagai bek tengah dan dinilai sebagai salah satu pemain integral klub. Kontraknya akan habis musim panas ini di Eagles. Aberdeen disebut memimpin perburuan untuk mendapatkan pemain kelahiran Mierlo dengan tinggi 190 cm ini. Aberdeen Live, surat kabar dari Skotlandia, memberitakan bahwa Jay sedang dalam proses pergantian kewarganegaraan demi bisa main di Piala Asia 2023, dan Indonesia adalah tujuan. PSSI masih belum mau berkomentar soal Jay, tapi memang mereka tidak menepis bahwa saat ini sedang berusaha mencari pemain berkualitas untuk memperkuat Merah Putih di Piala Asia, tentunya yang punya garis keturunan Indonesia. Selain Jay, nama lain yang diisukan kembali dirayu oleh PSSI adalah kiper Sampdoria, Emil Audero. Ini bukan hal baru, karena beberapa tahun lalu PSSI sudah ngebet menaturalisasi Emil, tapi yang bersangkutan masih punya harap membela timnas Italia. Pada musim 2022 dan 2023, Emil merasakan pahit dalam perjalanan Serie A karena akhirnya Sampdoria harus terdegradasi dengan status juru kunci. Legenda timnas Argentina sekaligus mantan pemain Manchester United Juan Sebastian Veron merasa betah di Indonesia dan belum berpikir untuk pulang ke negaranya. Mantan bintang AC Parma dan Manchester United itu juga mengaku ingin menunggu dan menyaksikan langsung laga akbar timnas Argentina melawan Indonesia di FIFA Matchday pada 19 Juni 2023 mendatang. Saya merasa senang sekali berada di sini. Mereka sangat menyukai sepak bola. Mungkin saya akan menunggu laga Argentina versus Indonesia di tanggal 19 nanti, ungkap Sebastian Veron saat ditemui di Stadion Madia Senayan Jakarta Kamis, 1 Juni 2023. Tak hanya itu, Juan Sebastian Veron ternyata merasa takjub dan kagum dengan kualitas pemain sepak bola muda Indonesia. Veron meyakini timnas Indonesia ke depan akan semakin lebih bagus lagi. Menurutnya talenta muda Indonesia punya kualitas mumpuni, tinggal dibina lebih serius lagi ke depannya. Sebab itu ex-gelandang Manchester United itu yakin sepak bola Indonesia punya masa depan yang cerah apabila mendapat pembinaan yang baik dari PSSI. Pertama-tama saya berterima kasih atas keramahan masyarakat Indonesia. Rasanya sangat fantastis berada di sini, ujarnya. Saya melihat pemain muda di sini mempunyai talenta yang bagus, imbuhnya. Tidak hanya soal talenta muda saja, Veron juga menyebut Indonesia memiliki pelatih yang tak kalah mumpuni. Ia yakin kalau sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang cerah bersama Shin Tae-yong. Talenta banyak di seluruh dunia, tetapi saya lihat di sini pemain bagus. Pelatih juga bagus. Jadi saya yakin Indonesia punya masa depan yang bagus, terangnya. Sebagaimana diketahui, PSSI mengundang para legenda sepak bola dunia seperti Juan Sebastian Veron, Eric Abidal, Roberto Carlos, Marco Materazzi, dan Giorgos Karagounis. Mereka diundang untuk memberi bimbingan serta membagikan pengalamannya kepada pemain U16 Indonesia selama 4 hari.
Agenda tersebut pun sudah berlangsung sejak Senin, 29 Mei 2023, hingga Kamis, 1 Juni 2023.